Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman yang diberikan kepada kita semua, sehingga tentunya oleh izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka melalui Zoom meeting ini, meskipun secara daring karena masih suasana pandemi, tidak mengurangi langkah kita untuk melanjutkan proses perkuliahan dan pembelajaran terkait mengenai mata kuliah filsafat hukum di semester ini. Insya Allah saya akan membawakan mata kuliah filsafat hukum di semester ini. Ada 8 kelas ya, terbagi ada di HES, ada di HTN, dan 2 prodi ya. Saya ajarkan mengenai filsafat hukum. Jadi bisa menghubungi saya terkait mengenai kelas yang saya ajarkan terkait mata kuliah filsafat hukum. Kemudian salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi suri teladan untuk kita semua. Jadi ada beberapa hal di pertemuan pertama ini saya ingin sampaikan sebelum masuk ke pembahasan materi terkait filsafat hukum. Yang pertama mengenai kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita akan laksanakan di grup WA, kita akan lanjutkan di grup WA masing-masing mengenai berapa persen kehadiran, berapa persen UAS, berapa persen tugas dan meet-nya ya. Nanti kita akan sepakati di grup WA-nya masing-masing sesuai kelas yang saya ajarkan. Kemudian kita menggunakan absensi melalui Google Classroom. Jadi wajib Anda di setiap kali pertemuan absensi di Google Classroom dan memberikan komentar atau mengumpulkan tugas di Google Classroom. Ini agar supaya data absensi dan tugas Anda bisa tersimpan rapi di Google Classroom ya, karena sudah ada format penilaian tersedia di Google Classroom. Kalau Anda mengirimkan ke WA pribadi saya, bisa saja itu nanti akan tercecer atau terhapus secara otomatis, diakibatkan karena full memory ya. Jadi kalau mau cari aman kumpul tugas dan absensinya itu melalui Google Classroom ya, bisa diingat. Kemudian hal-hal yang belum saya sampaikan di kontrak perkuliahan ini, pertemuan pertama ini nanti akan kita menyesuaikan seiring berjalannya proses perkuliahan mulai sekarang ini. Anda bisa memberikan saran atau masukan melalui di grup WA atau langsung chat pribadi ke saya. Baik, saya akan share screen dulu materinya terkait mengenai materi pertama di filsafat hukum ini ya. Mohon maaf ya, suaranya agak serak karena masih flu ya, habis flu. Semoga lekas sembuh, insya Allah, bukan di COVID-19 ya. Kita akan masuk ke materi kuliah filsafat hukum. Saya berpartner dengan dosen pembinanya yaitu Dr. Rahmawati Bedu ya, ya. Saya berpartner dengan Ibu Rahmawati, tapi insya Allah saya akan masuk full di perkuliahannya ya. Saya akan masuk full. Oke ya, ini Anda bisa lihat di layarnya ya. Ini kita akan bahas pada kesempatan ini pengertian beberapa ajaran dan manfaat mempelajari filsafat hukum ya. Jadi ini Anda sudah kenalkan nama saya dan nomor handphone sudah kenal ya, karena saya tentunya sudah masuk di semester 2 ya. Semester lalu ada beberapa kelas yang saya sudah ajar, dan yang belum sempat perkenalkan ya, nama saya Ardianto, sarjana hukum, magister hukum ya. S1 dan S2 saya memang S1 hukum pidana, S2 hukum tata negara. Memang backgroundnya di ilmu hukum.
Baik ya, kita masuk ke pengertian filsafat menurut para ahli. Ini saya kutip beberapa referensi dari para ahli filsafat hukum. Ya. Yang pertama, Sutikno berpendapat bahwa filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, ya, mencari hakikat dari hukum. Dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi dalam hukum. Kemudian Sutikno ingin menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai. Kemudian memberi penjelasan mengenai nilai postulat atau dasar-dasar sampai pada dasar-dasarnya ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum itu sendiri. Itulah pengertian daripada filsafat hukum menurut Sutikno. Kemudian menurut Sacipto Raharjo, ya, Sacipto Raharjo berpendapat bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum, pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tatanan hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asah, peraturan, bidang, serta sistem hukum itu sendiri. Itu menurut Sacipto Raharjo. Kemudian lanjut ke pengertian dari Purnadi Purbacaraka dan Sarjono Sukanto. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum juga mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dan kelayakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan. Kemudian menurut Lilis Rasjidi, filsafat hukum berusaha membuat dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera, sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normatif seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi dasar hukum dan etis bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat. Itulah ada beberapa 4 referensi yang sempat saya gambarkan ke hadapan Anda, saudara-saudara sekalian, terkait mengenai pengertian filsafat hukum itu sendiri. Masih banyak referensi yang lain, Anda bisa buka dan kembangkan sendiri. Kemudian kita lanjut ke beberapa ajaran dalam filsafat. Yang pertama ada materialisme, ya. Materialisme yaitu ajaran yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania, atau aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua mengenai ajaran dalam filsafat yaitu idealisme. Ini ajaran yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah aide, yang sifatnya rohani atau intelijensi. Variasi alirannya adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Kemudian selanjutnya ajaran filsafat realisme, ya. Nah, jadi ajaran ini berpendapat bahwa dunia batin dan rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Ya, saya sependapat dengan realisme ini. Kemudian ada ajaran filsafat hukum yang keempat mengenai pragmatisme, yaitu ajaran filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif, tergantung kepada kemampuan manusia. Sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya manfaat filsafat bagi kehidupan manusia. Ya, jadi Anda bisa melihat apa sih manfaat filsafat bagi manusia. Yang pertama, sebagai dasar bagi manusia dalam mengambil tindakan, kemampuan membaca situasi. Manfaat kedua, sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan atau ketajaman intuisi. Manfaat selanjutnya guna meminimalisir salah paham dan konflik, kematangan berpikir. Manfaat keempat, guna bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah-ubah atau kemampuan adaptasi. Tugas, ya. Jadi itu penjelasan tersingkat. Cari 3 ciri kalimat bijak keutamaan kehidupan, kemudian deskripsikan makna kalimat bijak tersebut meliputi apa hakikat dari kalimat tersebut, kepada siapa yang menjadi objek kalimat tersebut, nilai-nilai apa yang terkandung dari kalimat tersebut, cari ayat Al-Quran yang terkait dengan kalimat tersebut. Ini ada beberapa contohnya. Contoh, kebahagiaan sejati hanya dirasakan oleh orang yang bersyukur. Coba kaitkan dari beberapa
apa hakikat dari kalimatnya, kemudian kepada siapa, ya, kemudian nilai apa yang terkandung di dalam tersebut, cari ayat Al-Quran terkait dengan kalimat tersebut. Tuh ya, ini ada beberapa contoh Anda bisa uh, jadikan landasan ya untuk mencari kalimat-kalimat bijak. Anda bisa mengumpulkan di ketua tingkat atau nanti pertengahan sebelum UTS kita akan kumpulkan ya. Jadi save dulu, yang dikirim ke WA, bisa juga dikirim melalui Google Classroom ya. Nanti lebih lanjut ada hal-hal yang kurang dipahami dan dimengerti, bisa langsung chat pribadi saya ya. Mungkin itu saja terkait pengertian beberapa ajaran dan manfaat mempelajari filsafat hukum. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.